Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andy Chiu dapat berjumpa kembali dengan Anda di penghujung bulan Mei tahun ini dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Seperti biasa, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Segera kita mulai berita yang pertama. Seorang pakar militer Tiongkok telah menyoroti kontradiksi dari Amerika Serikat dalam hal klaim kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan dan menuduh negara tersebut munafik karena mendorong undang-undang yang bahkan belum diratifikasi sebagai bagian dari upayanya untuk menentang pihak lain. Dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network atau CGTN, Zhou Po, seorang peneliti di Pusat Studi Strategis dan Keamanan Universitas Tsinghua dan juga seorang pensiunan kolonel senior, mencatat ironi tentang bagaimana Amerika Serikat yang tidak menjadi salah satu pihak dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi seringkali berusaha menentang pihak lain atas nama hukum. This is very much ironic because both China and the United States agree to this concept of freedom of navigation and overflight, which is a basic concept in international maritime law. But then we disagree on many other aspects of this concept. For example, who can conduct the freedom of navigation operations? Is it just the military ships or any other ships? All these issues are not specified in the UN Convention Law of the Sea. So Americans would argue, you see, it has not specified that military aircraft and ships should be excluded. Well, China says that even if these are included, but look at other articles. For example, in doing so, these countries performing this kind of operations must show due regard to the rights and interests of the littoral states. The United States has not ratified the UN Convention Law of the Sea. Therefore, my question for them is very simple. If the law is so good, why don't you ratify it, like China, like other countries? And if it is not so good, and why would you challenge others in the name of the law? Zhou juga menyoroti bagaimana Tiongkok menekankan pada konsep gabungan Anquan yang berarti keamanan dan keselamatan yang berbeda dengan Amerika Serikat yang terus melanjutkan operasinya sambil memberikan peringatan keselamatan kepada negara lain. Chinese would talk about security because China would believe that this kind of closing, reconnaissance and surveillance by American aircraft and ships are fundamentally detrimental to China's interest. Therefore, you are infringing upon China's security. But the United States would believe that they are totally entitled to do all these kind of freedom of navigation operations or reconnaissance or surveillance. And so they warned China against creating situations that would not become safe for the sailors or air crews or ships and aircraft. Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach mengatakan bahwa banyak atlet Tiongkok yang memenuhi syarat untuk bertanding di cabang olahraga baru Olimpiade hanya dalam beberapa tahun dan menunjukkan potensi mereka untuk memenangkan medali dalam seri kualifikasi Olimpiade di Shanghai beberapa waktu lalu. Kompetisi 4 cabang olahraga Olimpiade yang baru tersebut adalah skateboard, panjat tebing, breakdance, dan sepeda gaya bebas BMX. Sebanyak 28 atlet Tiongkok telah berkompetisi di 4 cabang olahraga tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak posisi kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung dari tanggal 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang. Dalam final BMX Freestyle Women's Part, Sun Sipei, Sun Jiaqi, dan Deng Yawen dari Tiongkok masing-masing berhasil meraih emas, perak, dan perunggu. Sedangkan pada panjat tebing putri, Zhou Yafei dari Tiongkok berhasil meraih juara pertama dengan kecepatan 6,54 detik yang merupakan rekor pribadinya. Pada panjat tebing putra, Wu Peng dari Tiongkok meraih juara kedua dengan waktu 4,88 detik, hanya 0,05 detik di belakang Frederick Leonardo dari Indonesia yang memenangkan pertandingan. Adapun di cabang breakdance, Qi Xiangyu dari Tiongkok juga memenangkan juara kedua.
Bah mengatakan dalam sebuah konferensi pers belum lama ini bahwa banyak atlet Tiongkok yang berada di posisi 3 besar dalam 2 hari terakhir seri kualifikasi Olimpiade. I came here, I watched the first event and it was a clean sweep for China. I think this is setting some expectations. If you look at such a great performance, and we have seen it over the 2 days more, number of the Chinese athletes being in the top 3 ranking. And if there you put this in the context, it's another amazing development here in China, because 5 years ago there were hardly any Chinese athletes being represented in these new sports. And now in these very few years you see here a number of athletes who with their performance here are establishing themselves not only as participants for the Olympic Games, but also as potential medal winners even. Chinese athletes achieved major success. Sistem manajemen cerdas bertenaga kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk area layanan jalan tol tanpa emisi pertama di Tiongkok telah membantu fasilitas jalan tol tersebut untuk mengelola pembangkit dan penyimpan tenaga listrik ramah lingkungan secara efisien sehingga dapat mempertahankan pasokan listrik gratis tanpa gangguan siang dan malam. Area layanan di kota Jinan, Provinsi Shandong, Tiongkok Timur itu mencakup area seluas lebih dari 20 hektar. Dengan panel surya yang dipasang di seluruh fasilitas jalan raya, ini merupakan area layanan pertama di Tiongkok yang beroperasi dengan emisi karbon nol. Sistem manajemen yang didukung oleh sistem makro AI dan dikembangkan secara mandiri oleh area layanan itu mampu melakukan pembelajaran mesin dan dapat menghasilkan rencana untuk mengelola pembangkit dan penyimpanan daya panel surya secara efisien. 每天早上到了9点10点以后，阳光充足，太阳能发电效率到了高发期，这个时候呢，就是发的电量已经远远的超过了我们服务区的自用的这个需求。这时候呢，它这个系统啊就自动切换为这个供电，再加上就是可以储能充电的模式。等到下午到了5点以后，这个随着光照不断的减弱。 发电效率不断的降低，就启动储能的放电模式，这样呢保证平稳的绿电给整个服务区的持续供应。 Area layanan Timur Jinan merupakan contoh dari upaya pengurangan karbon di Tiongkok. Di seluruh negeri, fasilitas transportasi memanfaatkan energi bersih seperti angin dan energi optik, dengan fasilitas seperti area layanan jalan bebas hambatan dan pelabuhan yang mempercepat langkah mereka untuk mencapai emisi nol atau mendekati emisi nol. Pada bulan September 2020, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan bahwa negara tersebut bertujuan untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. 济南东服务区是全国首个零碳服务区。 2023年全年共实现碳减排3400余吨，完全实现了可持续零碳运营。今年我们还将建设20余对绿色低碳服务区。 Anda pernah dengar tentang pangkalan industri perawatan pesawat terpadu Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan? Ya, ini merupakan pangkalan perawatan dan perbaikan pesawat udara berkualitas tinggi yang dapat melayani pesawat dari seluruh dunia dengan konsep satu pintu cerdas yang setara dengan pusat perawatan di Singapura dan Miami. Pangkalan ini terletak di kawasan berikat komprehensif bandara sebelah timur Bandara Meilan di Haikou, Provinsi Hainan, Tiongkok, dengan total investasi sebesar 1,6 miliar yuan atau sekitar 3,6 triliun rupiah di atas tanah seluas 224 hektar. Saat ini pangkalan tersebut telah mampu melayani perbaikan besar, perbaikan suku cadang, pengecatan pesawat terbang, dan lain-lain.
Sejak mulai beroperasi pada Februari 2022 hingga sekarang, pangkalan ini telah merawat 1.220 unit pesawat terbang, lebih dari 30.000 unit suku cadang, dan pengecatan 118 unit pesawat terbang. Dengan memanfaatkan keunggulan Hainan sebagai kawasan perdagangan bebas, pangkalan ini dapat menghemat 10% biaya perbaikan. Dan dengan konsep satu pintu, maskapai tidak perlu berpindah-pindah untuk melakukan perawatan, perbaikan, bahkan pengecatan. 所以呢，我们就是开始他只是想做定检，后来发现我们旁边做喷漆，然后呢，发现定检中出现的零附件有问题，到复检厂就维修了。这样的话就形成了一个一站式的保养能力。当然，你的能力越集中，它的维修成本就大大的降低，不用飞来飞去的解决问题。 Sebuah layanan navigasi kursi roda telah diluncurkan pada aplikasi navigasi di Tiongkok. Layanan ini terbukti sudah sangat memudahkan perjalanan bagi orang-orang dengan keterbatasan mobilitas. Sekarang layanan tersebut telah memperluas jangkauannya untuk mencakup tidak hanya rute bebas hambatan di luar ruangan, tetapi juga rute dalam ruangan di beberapa mal besar di Tiongkok. Perluasan jangkauan itu memungkinkan pengguna kursi roda untuk mencari tahu melalui ponsel mereka di mana mereka dapat menemukan pintu, lift, dan kamar mandi yang bebas hambatan di mal. 我觉得这个特别棒，节省了很多时间，也是提升了购物的体验。有了这个就方便很多，只要一导航，它就直接按照这个路线就能把你带到这个无障碍厕所，就很好。 Proyek ini diprakarsai oleh Kuo Pailing, seorang insinyur data berusia 35 tahun yang kakinya lumpuh akibat penyakit polio yang dideritanya saat berusia 1 tahun. Dengan dukungan dari keluarga dan para donatur, Kuo menyelesaikan studi pasca sarjana dan menjadi insinyur data di Hangzhou pada tahun 2014. Saat itu, meskipun perjalanan bebas hambatan sudah membaik di kota tersebut, ia masih kesulitan untuk menemukan fasilitas yang dapat diakses. 心里在想，是不是可以做一个轮椅导航这么一个产品，可以帮助像我这样的轮椅式出行更加的顺畅。然后我把这个想法跟我们做导航出行地图产品服务的同事跟他们做了沟通，然后他们也刚好在做无障碍产品功能的规划，于是我们两边就一拍即合。 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu. Sampai jumpa.